Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan program P5.js kami. Di sini kami mengambil tema dengan tema program digital clock. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai indeks HTML-nya. Di sini pertama di sini kami membuat dulu digital clock. Untuk title-nya digital clock yang akan tampilannya akan seperti pada kanvas berikut. Kemudian link rel style sheet-nya ini kami href style chess, yaitu berarti kami mengambil atau menarik codingan style.css-nya. Lalu kemudian link rel source code icon href asset favicon.png, yaitu di mana bermaksud untuk menarik gambar pada folder aset. Lalu kemudian script RSC, script JS, yaitu bermaksud atau diartikan menarik atau menampilkan program dari .js-nya. Kemudian masuk pada bodinya, di mana di sini kita membuat kelas heading. Untuk headingnya itu digital clock-nya menggunakan H3, yaitu ukuran hurufnya. Terus pada kelas clock-nya, setiap kelasnya ini atau ID-nya kita memberikan ukuran H2, yaitu ukurannya itu H2, ukuran huruf. Lalu selanjutnya pada footer-nya, footer di bawah ini menggunakan pewarnaan, menggunakan warna putih, dan untuk spawn swap nil swastika Sri Vastavanya itu menggunakan warna biru dengan format pewarnaan seperti berikut. Lalu kemudian masuk ke href atau menghref pada GitHub ini, yaitu memanggil dari GitHub ini menarik pada link GitHub tersebut, yaitu untuk menarik pada targetnya itu dengan hashtag 30 days of JavaScript pada bawah ini dengan outputnya tuh kalimat tersebut digaris bawahi. Selanjutnya untuk script.js-nya akan dijelaskan pada teman saya, yaitu Carmelita. Baik, saya akan menjelaskan file script JS-nya. Di sini ada function clock, di mana di sini variabelnya itu kita menggunakan let, yaitu memiliki scope atau variabelnya hanya ada di dalam blok scope yang dibuat di dalamnya. Di sini ada variabel let untuk hours, minutes, second, sama AM, PM-nya. Nah, di sini dokumen .getElementById ini adalah kita mengambil elemen yang memiliki ID seperti yang sudah kita namakan, seperti jam, minute, second, dan AM, PM-nya. Lalu di sini ada variabel letH, new date, get hours, yaitu mengambil fungsi jam pada tanggal yang ditentukan. Lalu let m, new date, get minutes, mengambil menit pada tanggal yang ditentukan. Let s, new date, get second, mengambil second atau detik pada tanggal yang ditentukan. Dan variabel am ini default yang ditentukan itu am. Lalu di sini kita mau convert waktu 24 jam ini pada format 12 jam, di mana jika H atau jam hours-nya ini lebih besar dari 12, maka variabel AM ini akan pindah ke PM. Nah, di sini pengaturannya itu dibuat hanya lebih kecil dari 10, M lebih kecil dari 10, dan second-nya juga ini lebih kecil dari 10. Jadi tampilannya seperti ini ketika waktunya sudah lebih besar dari 10, maka variabelnya AM-nya ini akan berubah jadi PM. Tapi ketika dibawa lebih kecil dari 10, keterangannya itu AM. Lalu di sini host inner HTML itu mengambil jam dari HTML, begitu juga dengan minute, second, dan AM, PM-nya.
Lalu yang terakhir ada var interval sama dengan set interval clock 1000. Jadi di sini intervalnya itu menggunakan set interval atau ukurannya itu milidetik. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya Dimas untuk penjelasan style.css-nya. Perkenalkan, nama saya Dimas Herun Baghdad Al-Farabi dengan BI 14619000237. Di sini saya akan menjelaskan style.css. Di sini margin 0 dengan padding 0 dengan box sizing atau ukuran kotak, ini border box, menggunakan font sans. Fonts ini source URL untuk memanggil font yang sudah diambil yang sudah diinputkan semula. Lalu di bagian heading menggunakan pewarnaan putih, color putih, font size-nya 2 rem, dengan text align atau perataan teks berada di tengah, position-nya mutlak, absolute, top 0, padding 100 pixel. Lalu section ini posisinya absolut dengan lebar 100%, tinggi 100, dengan background kodenya 19172E, dengan display atau tampilan fleksibel, justify kontennya center atau berada di tengah, pusat, align itemnya berada di tengah. Lalu untuk jamnya, di jam ini untuk memposisikan jamnya berada relatif dengan lebar 450 pixel dengan tinggi 150 pixel, dengan background RGBA dengan kode 255.255.255.0,05, dengan box shadow atau kotak bayangannya 0, 15 pixel, 25 pixel RGBA dengan kode 0,0,0,1, dengan indeks Z 1000. Border radius atau batas radius 20 pixel, dengan backdrop filter atau latar belakang filter yaitu blur 20 pixel. Lalu color container ini untuk mengatur ukuran font itu 3,5 rem dengan pewarnaan atau color dengan kode FFF. Clock container. Di clock container ini paddingnya 5 pixel, 10 pixel, dengan border radius atau batas radius 10 pixel, dengan background RGBA kode 255.255.255.0,05, dengan bayangan kotak 0, 15 pixel, 25 pixel RGBA dengan kode 0,0 dengan kode 0,0,0,0,2. Lalu AMPM atau untuk mengatur huruf AMPM-nya, ini posisi relatif dengan 30 pixel, font size-nya 1 rem, dengan color atau pewarnaan yaitu FFF, font weight-nya 700. Lalu bagian footer, teks align atau perataan teksnya berada di tengah dengan warna putih, color putih. Font size-nya, ukuran size-nya, ukuran fontnya itu 1 rem dengan posisi absolut, kiri 0, kanan 0, bawah 0, dengan padding atau bantalan 5 pixel, dengan line height atau tinggi garis yaitu 3. Lalu footer visit, lalu color mewarisi atau inherit atau mewarisi. Sekian pemaparan program P5 kelompok kami yang bertemakan Digital Clock. Saya Yanwari Shansen. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.